sahabat Cooking with Sela, kembali lagi di CWS Vlog. Nih buat sahabat Cooking with Sela yang udah follow saya cukup lama pasti tahu deh kalau saya tuh suka banget sama telur. Nah hari ini saya mau share resep spesial yang mungkin kalian udah nggak asing lagi. Biasanya kalau kita pergi breakfast atau brunch di restoran, biasanya kita suka pesen itu. Namanya Egg Benedict, pasti udah tahu kan? Nah hari ini tuh saya mau apa ya, sebenarnya Egg Benedict itu cukup simple, cuma roti aja, terus kita kasih kayak ham atau smoked beef, terus di situ di atasnya kita kasih poached egg sama last but not least terakhir ada saus hollandaise. Yang agak rumit sebenarnya hanya bikin sausnya, tapi itu pun juga nggak rumit, cuma ada tips yang nanti akan saya bagikan supaya sausnya nanti nggak pecah, terus poached egg-nya juga cantik ya. Nggak pakai lama, kita langsung ke dapur. Sahabat Cooking with Sela, hari ini kita mau buat Egg Benedict ya. Dan kalau kita mau bikin Egg Benedict itu ada dua komponen yang mesti kita bikin. Pertama adalah poached egg, terus yang kedua adalah saus hollandaise. Pertama yang kita butuhin untuk mau bikin saus hollandaise itu adalah butter ya, memang cukup banyak. Nah kita mau bikin butternya tuh sebenarnya kita lelehin dulu. Nanti setelah kita lelehin, terus kita sisihkan. Nanti tuh akan terpisah. Ada bagian yang keruh. Bagian yang keruh itu tuh kayak kalau orang bahasa Inggrisnya tuh milk solids. Jadi itu tuh keruh warnanya. Sedangkan nanti yang akan kita pakai tuh yang bagian yang jernih. Jadi nanti waktu sudah terpisah kita akan pisahkan dan kita pakai yang bagian jernih itu. Namanya adalah clarified butter ya. Oke ya. Sekarang kita lelehin dulu. Di sini ada cukup banyak, satu pak lebih sekitar 250 gram unsalted butter. Unsalted ya. Mudah aja, kita tinggal lelehin butternya di atas api, jangan kegedean ya apinya. Nah kenapa kok saya proses ini duluan gitu, karena untuk nanti terpisah antara yang bagian keruh sama jernihnya tuh butuh waktu. Jadi saya lelehin duluan, nanti saya sisihkan. Nah nih kelihatan kan ada ini loh, seperti kayak putih-putih di tengah. Nah itu milk solid yang tadi saya jelasin. Ini udah jadi, udah leleh semua. Sekarang saya cuma mau sisihkan. Kita tunggu sampai benar-benar terpisah, nanti kita langsung pisahkan antara bagian yang keruh sama yang jernih. Nah berikutnya saya mau bikin poached egg. Ini di dalam kira-kira seperti panci pendek yang agak ini, mungkin tebalnya hanya 8 cm lah. Saya udah isi air, kita panaskan. Nggak perlu sampai mendidih ya, sampai hampir mendidih aja. Rahasia untuk bikin poached egg yang cantik itu telurnya bener-bener harus seger. Kalau nggak seger jadinya tuh kayak langsung putih telurnya tuh kayak langsung menyebar kemana-mana, jadi bentuknya nggak karuan ya. Jadi pastiin telurnya harus seger. Gimana cara ceknya Mbak Sela? Kalau kalian mau cek, biasanya tuh ada tips yang paling cepat, ambil kayak 1 gelas air penuh, terus kalau kalian masukin, harusnya telur yang segar itu akan tenggelam di bagian dasar. Sedangkan kalau yang udah nggak segar ya dia akan mengapung begitu. Oke? Oh terus berikutnya, jangan langsung dipecahin di atas pancinya ya, tapi lebih baik kalian ambil tempat mangkok kecil gini, terus pecahin di dalam mangkok dulu. Nah tips berikutnya supaya poached egg-nya cantik itu adalah kita tambahkan sedikit cuka, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, jangan sampai nanti telurnya jadi asam. Jadi sedikit aja, sama sedikit garam. Kononnya nih katanya kalau ditambahin cuka, kuning dan putih telurnya itu nanti menggumpalnya tuh lebih cantik, lebih bagus, lebih cepat gitu ya. Segini dikit aja. Oke, kemudian kita tambahkan garam ya. Jadi pertama kita tambahin sedikit cuka, terus kemudian sedikit garam. Terus yang berikutnya, beda sama telur rebus kan kita biasanya ngerebusnya pakai air mendidih gitu ya. Kalau ini itu nggak perlu air yang mendidih, jadi kita sampai gini aja loh, kayak tuh bisa dilihat kayak ada gelembung-gelembung gitu. Begitu saja sudah cukup. Nah sebelum dimasukin, ini kan udah nih keluar gelembung-gelembungnya lagi, diaduk dulu gini. Kita aduk perlahan, baru kita masukin perlahan, dimasukin ya. Udah, kita tutup. Terus kita diamkan selama 3 menit aja. Saya pakai timer ya.
supaya nanti kematangannya tepat. Jangan lupa matiin loh, dimatiin terus tutup. Udah 3 menit nih. Dan sahabat Cooking with Sela, walaupun tadi saya belinya udah di pasar, tapi lihat deh, yang satu dia masih bagus gitu kualitasnya, yang satunya udah kayak begitu. Ntar saya buat lagi aja yang baru ya. Nih, tapi malah nggak apa-apa, bisa buat jadi contoh. Nih, yang bener tuh harusnya kayak begini loh. Sedangkan yang satunya, mungkin karena tadi telurnya kurang seger, jadinya dia malah melebar kemana-mana ya. Nah, kalau belum mau dipakai, kita ambil semangkuk air es, kita masukin aja di situ. Nah, ini tadi udah aku pisahin, jadi ini jernih gini loh, kuning. Ya, sekarang ini yang kita pakai dan ini yang kita sebut clarified butter. Nah, oke, yuk next berikutnya sekarang kita mau bikin hollandaise sauce-nya. Yang kita butuhkan adalah 3 butir kuning telur. Sebentar saya akan pisahkan ya. Kemudian yang kita butuhkan lagi cuka, sedikit air, lada hitam yang masih utuh. Saya butuh kira-kira 6 deh. Ya, saya ambil kira-kira 6. Terus jangan lupa dimemarkan ya, supaya aromanya lebih keluar. Saya masukkan sedikit air, kira-kira 15 ml. 15 ml tuh kurang lebih 1 sendok makan. Ya, di dalamnya saya tambahkan air 15 ml, kemudian cuka ya. Cukanya sama, takarannya 15 ml juga. Terus saya tambahkan ke dalamnya lada yang sudah tadi kita ini ya, memarkan. Oke. Nah, sekarang ini tuh cuma dikit banget loh, lihat deh, dikit sekali. Ini sekarang saya mau panasin dulu, kira-kira sampai dia tuh sisa ya 2/3 sampai separuh airnya. Jadi jangan ditinggal karena cepet banget ya. Nah, ini mulai mendidih. Jangan ditinggal ya karena cepet banget kok. Kan tadi cuma 30 ml. Kira-kira nanti kalian tuh akan dapetin kalau bisa sekitar 10 ml, jadi sepertiganya. Nah, ini sekarang udah tadi barusan saya panasin, udah tinggal sisa sedikit, saya sisihkan ya supaya agak dingin. Sambil nunggu ini dingin, saya pisahkan putih dan kuning telurnya. Sekarang saya saring, saya tambahin ke dalam kuning telur. Makanya tadi saya dinginin supaya nggak terus telurnya jadi matang waktu kita tambahin si cuka tadi. Berikutnya saya bumbuin ya. Tadi kan belum kita tambahkan garam, jadi saya tambahkan sedikit garam. Oke, kemudian kita tambahkan sedikit merica. Terus berikutnya itu opsional ya, kalau kalian suka pedas, kalian boleh tambahin juga sedikit seperti ini nih, bubuk cabai atau paprika. Terakhir, saya lupa satu nih, kita tambahin air lemon, sedikit aja, sekitar 1 sendok teh udah cukup. Nah, ini tadi aku kocok dulu ya, aku aduk rata. Nah, di sini aku udah panasin sepanci air, airnya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, Nih udah mendidih, aku kecilin. Nah, aku taruh ini si baskom ini ke atasnya. Ini yang disebut teknik namanya bain-marie atau double boiler. Nah, ini sekarang perlahan apinya tuh akan naik terus jadi panas gitu. Jadi telurnya, kalau pada tanya Mbak Sela telurnya nggak mateng dong, lah ini cara masaknya tuh begini gitu. Nah, tapi apinya nggak boleh kegedean. Kalau apinya kegedean nanti jadi scramble egg. Sambil perlahan kita tambahkan si clarified butter ini sedikit demi sedikit, bener-bener sedikit demi sedikit. Kalau terlalu cepet, biasanya tuh nanti hasilnya sausnya tuh pecah teksturnya. Oh my baby,
Sahabat Cooking with Sela, tadi saya kan udah tambahin perlahan. Tadinya yang harusnya ini saya habisin, ternyata ini sisa kurang lebih masih nggak separuh. Jadi kalau memang kalian merasa udah teksturnya nih, lihat deh, udah seperti ini, warnanya juga sudah jadi kayak tadi kan masih jernih. Ini sekarang udah jadi kayak warna mayones tapi kuning kan. Nah kalau udah berubah seperti ini udah nggak harus dihabisin. Terus kalau kalian merasa ini masih kekentalan, kita bisa tambahin dicoba dulu ya. Jadi kalau kurang asam bisa tambahin cukanya, kurang garam, merica boleh ditambahin. Tapi kalau misalnya asamnya udah cukup, kita bisa tambahin air aja. Egg Benedict biasanya kita pakai English muffin, cuma berhubung aku tinggal di Jogja agak susah carinya. Aku suka ganti pakai roti yang aku dapetin aja. Ini tuh kayak roti gandum gitu, tapi dia bentuknya tuh agak kecil. Kalian mau ganti pakai roti kesukaan kalian, mau roti tawar pun nggak apa-apa, mau French baguette juga nggak apa-apa. Tadi aku udah olesin dengan sedikit butter, boleh diganti margarin. Terus di atas teflon kering gini kita toast, kita panggang sebentar. Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker faces. Udah jadi nih menu saya hari ini. Kalian sekarang di rumah kalau misalnya weekend nggak pingin kemana-mana, dengan bahan cuma roti, telur, mostly ya pakai telur, pakai smoked beef sedikit. Terus kalau mau pakai extra salad kayak saya tambah enak juga. Kita bisa bikin breakfast atau brunch sendiri di rumah. Tadi tuh ada beberapa hal yang mesti kalian ingat ya. Tadi dari bikin poached egg sama saus hollandaise-nya saya udah kasih tips banyak banget. Semoga membantu dan bikin resep ini anti gagal. Oke, sebelum saya menutup CWS Vlog hari ini, seperti biasa saya mau bagi-bagi spatula cantik. Nah, pertanyaannya apa? Tadi waktu saya bikin saus hollandaise, saya kan menggunakan butter. Nah, sebenarnya butter itu saya mau bikin butter apa sih namanya? Tahu nggak? Ayo, yang nggak tahu ayo coba di rewind ke belakang. Saya bikin butter apa dan gimana cara bikinnya? Oke, nanti komen nomor yang ke-9 nanti yang akan dapetin spatula ini. Oke, sahabat Cooking with Sela, once again thank you so much sudah nonton CWS vlog saya hari ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like yang banyak, komen dan juga subscribe YouTube channel saya. Bye. Yeah, we keep on